warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi. Nah, selamat pagi para pemirsa, selamat pagi para penonton dari Ngopi Rosari. Nah, podcast Ngobrol Pagi di Rumah Sakit Polri. Kembali lagi dengan saya Dr. Alvin. Maksudnya kok ganti ya? Nah, kebetulan ini sudah ada kami juga ya. Nah, di sini pada edisi kali ini Ngobrol Pagi di Rumah Sakit Polri berkolaborasi lagi nih dengan program Dokterku dari Elsina TV. Jadinya para penonton, sobat Ngopi Rosari dan para pemirsa Elsina TV, kita akan banyak membahas sebuah topik yang lagi hangat-hangatnya nih, Kak. Dengan Kak siapa boleh kenalan dulu nggak sih? Iya, udah kenal. Udah kenal. Silakan dong. Saya dengan Evi Miranti, psikolog. Hari ini saya ditemani lagi sama Dr. Alvin dari Elsina TV. Halo sahabat Rosari. Kita ngopi pagi lagi ya. Kita ngopi pagi. Nah, tapi mohon maaf dulu Kak. Saya ingin memberikan sebuah kabar dulu. Jadi kita ikut turut berduka cita ya terkait dengan bencana atau suatu kejadian yang sudah terjadi tanggal 3 Maret tahun 2023, yaitu adalah bencana kebakaran ya di Depo Pertamina Pelumpang. Betul. Nah, tema itu juga yang akan kita angkat pada pagi hari ini dan dengan narasumber yang tentunya bisa memberikan informasi yang lebih detail terkait dengan apa sih itu operasi DVI. Gitu ya. Jadi mungkin sahabat Rosari banyak lihat di televisi gitu ya, tapi kan nggak tahu ya tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses itu seperti apa. Kita hadirkan ahlinya di sini. Siapa aja itu boleh diperkenalkan Kak? Oke. Satu yang pertama adalah Dr. Haryanto, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Haryanto, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah Karungkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Alvin, Mbak Evi. Ya. Oke, yang kedua adalah Kabid DVI Pusdokes Polri. Dalam hal ini beliau sebagai DVI Commander dalam kasus depo kebakaran Depo Pertamina Pelumpang. Ya, beliau adalah Kombes Pol Dr. Gigi Ahmad Fauzi, spesialis odontologi forensik. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Dokter Fauzi. Ya. Jadi beliau sudah hadir nih, Dokter Haryanto dan Dokter Fauzi. Jadi kita siap akan membahas. Mungkin tadi ada ngomongnya DVI. Saya kok nggak lupa ya apa itu DVI sebenarnya. Pernah dengar tapi gitu ya? kurang paham nih. Mungkin saya izin nanya dulu nih. Dokter Haryanto atau Dokter Fauzi nih kira-kira. Siap. Nah, Dokter Haryanto, kebetulan tadi kan kita sudah menyampaikan kabar duka cita ya Dok ya terkait dengan bencana yang sudah terjadi kurang lebih hampir 1 minggu ya Dok ya, 1 minggu yang lalu. Nah, dengan proses yang sudah dilakukan dari Rumah Sakit Polri kurang lebih 1 minggu terakhir, nah, mungkin Dokter Haryanto bisa menceritakan nih Dok pengalaman dokter juga ya, misalnya mungkin rumah sakit ini yang sudah diberikan tanggung jawab untuk melakukan operasi yang namanya DVI tadi. Silakan Dokter. Ya, terima kasih Dokter Alvin, kemudian Bu Evi ya. Sebelum kita ke operasi DVI sebenarnya ini ada 2 operasi. Yang intinya adalah operasi kemanusiaan. Jadi operasi kemanusiaan, kita menggelar operasi kemanusiaan ada 2, yaitu 1 operasi merawat pasien korban yang masih hidup, kemudian kita rawat. Kemudian yang kedua adalah operasi DVI sendiri, yaitu mengidentifikasi korban ya, dari disaster atau korban bencana ini. Ya. Berarti memang ada yang keluarga yang hidup juga gitu, korban yang hidup diantar ke sini juga gitu Dok? Lebih banyak. Jadi begini. Jadi saya terangkan dulu prosesnya ya. Prosesnya betul. Jadi kita ini kan presisi ya, presisi. Jadi salah satu di antaranya R-nya itu responsif. Ya, responsif itu apa? Jadi ketika kita itu ada yang melibatkan tugas pokok kita, maka kita akan tanggap segera untuk meresponnya. Jadi pada tanggal 3 itu ya sekitar jam 10 kita 10 malam ya, ada berita. Kemudian langsung kami memerintahkan pejabat yang ada di rumah sakit yang bertanggung jawab atas 1 perawatan di rumah sakit, yang kedua karena ada korban meninggal kita siapkan DVI, tim DVI. Jadi malam itu juga sebelum saya datang ke rumah sakit sebenarnya anggota kita sudah bergerak untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan perawatan pasien, kemudian DVI ini ya.
Jadi pada saat itu kami jam 11 sudah sampai di rumah sakit, ternyata sudah ada persiapan dan kami datang mulai dari IGD. Seumpamanya nanti kita sebagai rumah sakit rujukan, pasien datang di UGD mau diapain, kemudian setelah di UGD kira-kira kita baru memperkirakan kira-kira pasien yang datang ini kondisinya seperti apa. Kondisinya itu. Kalau kondisi berat maka kita perlu ICU. Iya. Kami persiapan di ICU. Kami tinjau di ICU, oke sudah siap. Kemudian di ruang perawatan untuk korban ini kan ada kebakaran ya, berarti luka bakar. Nah itu sudah kita persiapkan. Kemudian yang kedua adalah yang operasi DVI tadi. Jadi DVI itu sendiri singkatan dari Disaster Victim Identification. Jadi mengidentifikasi korban daripada disaster atau bencana. Nah, kita siapkan. Kita seumpamanya kita konotasinya DVI ini sama Polri atau Dokes Polri ya. Karena yang selama ini memang kita yang menangani itu. Jadi kita siapkan posko antemortem dan postmortem. Nah, nanti akan diterangkan lah nanti secara gamblangnya begitu. Jadi jangan saya sendiri. Terima kasih Dokter Haryanto sudah menjelaskan. Ternyata saya baru tahu nih Kak. Ternyata ada 2 tahapan yang itu bisa dibilang krusial ya. Yang pertama memang harus mempersiapkan untuk fase perawatan pasiennya tadi, terus kemudian yang kedua untuk identifikasi tadi melalui proses DVI-nya dan sudah diresponsifkan secara paling responsifnya dari Rumah Sakit Polri. Tadi itu sudah dijelaskan oleh Dokter Haryanto. Nah sekarang kita berpindah nih. Pindah. Presisinya sekarang masuk ke DVI-nya dulu nih. Nah ke Dokter Fauzi. Tapi sebenarnya sebelum pindah dulu ya. Oh iya. Ada bukti nggak responsif kita itu? Nah, apa tuh ketika Anda kita lihat di media sosial. Iya. Saya pertama kali bicara di depan wartawan jam berapa? Waduh. Jam 12:30 itu. 1:30 malam bahwa kita sudah siap dalam hal penanganan ini baik di korban yang masih hidup maupun yang korban mati. Nah, itu bukti secara digital yang digital ya. Wah, ini saya boleh izin tepuk tangan. Untuk Dokter Haryanto dan tim dari keseluruhan dari Rumah Sakit Polri sudah sangat responsif terhadap bencana yang terjadi tadi. Nah, tapi saya jadi penasaran tadi. Udah ya Dok, izin berpindah dulu terkait dengan DVI-nya nih Dok. Tadi kan udah dijelaskan oleh Dokter Haryanto bahwa singkatannya adalah Disaster Victim Identification. Nah, gimana nih Dokter Fauzi tanggapannya terhadap DVI itu sendiri? Sebenarnya ini mungkin apakah ini satuan tugas kah atau terus kemudian sudah berjalan terus sebenarnya sudah berapa lama sih Dok gitu untuk proses yang namanya DVI sendiri untuk beberapa bencana yang mungkin sedang terjadi atau sudah terjadi di Indonesia. Baik, DVI berdasarkan tadi katakan dari Disaster Victim Identification adalah kalau kita terjemahkan adalah untuk identifikasi korban mati. Ada suatu prosedur atau proses dalam mengidentifikasi korban-korban bencana yang sulit dikenali dengan berbagai tahap melalui tahap fase. Ada 4 tahap di situ dan hasilnya nanti dengan proses yang akurat kita mendapatkan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan juga secara hukum. Oke. Berarti dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan secara Kenapa ilmiah? Karena kita menggunakan metode yang sifatnya ilmiah. Oke. Tahapan-tahapannya itu Dok, yang harus dilalui ya. Tadi ada 4 ya. Ada tahapan 4. Berarti nggak cuma nemuin jenazah terus diidentifikasi sederhana keluar namanya gitu ya. Kan kayaknya kalau masyarakat cuma tanya lama banget sih gitu kan. Kan udah ada datanya. Itu udah kelihatan kok tatonya misalnya gitu kan. Gitu. Tapi kok nggak keluar sih namanya gitu. Nah, tahapannya apa aja sih? Nah, inilah tahapan yang kita punya semacam panduan yang dibuat oleh Interpol ya. Jadi DVI kita walaupun kita bekerja lokal di Indonesia tetap dapat supervisi atau asistensi dari Interpol, dari Kepolisian Internasional. Dan itu 4 tahapan itu adalah pertama olah TKP. Jadi pertama tujuan dari tim olah TKP DVI adalah mencari lokasi kejadian kalau misalnya seperti pesawat jatuh ya. Kemudian setelah menemukan, kemudian mengumpulkan barang bukti. Barang bukti apa sih yang dibutuhkan dalam operasi DVI adalah barang bukti. Pertama adalah bagian tubuh,
baik tubuh utuh maupun potongan tubuh ya. Kemudian properti dimaksud adalah barang-barang kepemilikan korban yang biasa dipakai oleh korban yang nanti bisa mengarahkan kita kira-kira mitigasi ini punya siapa atau barang siapa. Itu yang pertama. Jadi tugas itu biasanya kita tidak sendirian, kita dibantu oleh tim-tim instansi terkait, tim SAR biasanya, kemudian ada pemadam kebakaran dalam hal ini, kemudian ada PMI dan lain sebagainya yang punya kemampuan SAR and rescue. Oke. Terus Dok, ketika di tempat olah TKP gitu ya kan ketemu misalkan satu properti itu tadi gitu kan, apakah itu dikumpulkan gitu aja atau ada mengidentifikasi dari properti itu sendiri ada nggak dilakukan? Jadi tugas dari tim olah TKP adalah menemukan dan mengemas barang itu supaya tidak tercampur satu dengan yang lain. Jadi misalnya satu tubuh tidak boleh digabung dengan tubuh lain dalam satu kantong jenazah. Jadi tetap satu. Karena mungkin bisa jadi nanti malah mengaburkan identitas, bisa tercampur DNA-nya, terkontaminasi dan lain sebagainya. Jadi harus terpisah. Walaupun ketemu cuma bisa potong yang kecil, tetap dalam satu kantong jenazah. Nggak boleh karena kecil-kecil digabung. Mungkin nanti dimodifikasi saja. Mungkin kalau kantong bisa ketemu cuma sekepal gitu, tapi ditaruh kantong jenazah kan seperti mubazir. Yang mungkin kita siapkan biasanya kantong-kantong yang kecil. Ya. Oke. Tadi kan tahapannya sudah dokter ceritakan 2 nih. Tadi kurang 2 tahapan lagi Dok. Bukan 4. Maksudnya dokter sudah cerita 2 tadi. Baru satu. Baru TKP. Nah, jadi setelah jenazah ditemukan dan barang bukti atau properti itu ditemukan, maka ditransfer dipindahkan ke kamar jenazah di rumah sakit. Nah, sejak jenazah itu tiba di rumah sakit, kemudian diregistrasi, mulailah proses fase 2. Di mana semua dicatat, diregistrasi dan lain sebagainya sampai akhirnya diperiksa oleh para ahli yang terlibat, biasa ahli forensik, ahli sidik jari. Kalau forensik itu ada patologi forensik, kemudian ada odontologi forensik, ada DNA di situ dan lain sebagainya, termasuk ahli sidik jari. Bisa jadi ahli properti juga dilibatkan kalau misalnya kasus-kasus yang membutuhkan itu. Nah, semua setelah diperiksa secara detail tentang jenazah itu, kemudian dimasukkan dalam laporan atau formulir, dicatat dalam sebuah formulir yang kita kenal dengan formulir postmortem. Oke. Izin Dok, tanya sedikit. Tadi dari olah TKP itu kan terus jenazah di bawah gitu ya. Nah, perlu diidentifikasi nggak sih misalnya ditemukan properti ini di lokasi misalkan timbunan apa gitu, kemudian perlu ada catatan yang itu mempengaruhi pada identifikasi nantinya? Jadi di saat kita ke TKP, kita ada formulir namanya formulir TKP yang bisa harus dilengkapi di TKP dan juga ada label di situ. Nanti di situ label ada setiap jenazah atau setiap properti yang ditemukan itu dikasih label dan label itu ada nomornya. Jadi ada keterangan itu ada yang menemukan siapa, ada tim siapa yang menemukan sana, kemudian lokasinya di mana, kemudian nomornya. Jadi dari situ kita bisa lihat, oh ini yang menemukan tim A, tim B, tim C, misalnya tim dari PMJ, tim dari mana dan sebagainya. Kemudian nomor berikutnya lokasinya. Maksudnya di Pelumpang, ya misal kalau bisa dibuat grid A, grid B, grid C gitu, ketahuan nanti ketika terusnya nomornya berapa. Gitu. Oke, nah tadi kita sudah membahas ya Kak, tadi ada beberapa tahapan terkait dengan proses DVI-nya sendiri. Nah berhubung nih Kak, kita izin segmen kita jeda pariwara terlebih dahulu nih, biar para pemirsa yang di rumah atau para pemirsa sendiri ini makin penasaran nih DVI itu apa dan bahkan apa yang sudah dilakukan nih untuk operasi di korban kebakaran ya dari Depo Pertamina Pelumpang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dokterku. Selamat datang di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri. Saat ini Rumkit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri membuka layanan poliklinik swasta bernama Pavilion Edelweiss Presisi, bertempat di Gedung Holid Sudirjo lantai 3 Rumkit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri. Adapun keunggulan bagi pasien yang berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi antara lain pendaftaran langsung tanpa antri, pelayanan yang excellent, ruang tunggu yang nyaman, proses pelayanan yang cepat dan tepat, mendapatkan akses laboratorium dan apotek pribadi sehingga mempercepat proses berobat.
mendapatkan akses VIP untuk tindakan MRI, endoskopi, ekokardiografi, EKG, dan berbagai macam tindakan pendukung lainnya. Juga, tempat parkir VIP gratis khusus pasien Pavilion Edelweiss Presisi. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini juga menyediakan polispesialis anak, polispesialis penyakit dalam, polispesialis bedah umum, polispesialis saraf, dan berbagai poliklinik spesialis lainnya. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini sudah berstandar internasional, mulai dari ruang tunggu, ruang dokter, sampai ke petugas yang sudah tersertifikasi secara keseluruhan. Ayo berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi dan nikmati pelayanan paripurna. Salam sehat, salam presisi, gaspol, jangan kendor. Kembali lagi di podcast Ngopi Rosari. Ngopi Itu Rosari. ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri yang berkolaborasi dengan program dokterku dari El Cinta TV. Saya Tapi soalnya kopinya belum ya? Kopinya belum. Kopinya belum dong. Ngobrol pagi nggak lengkap kalau nggak pakai Iya. kopi. Mana ini kopinya nih? Ah. Oh itu ternyata udah siap ya ternyata. Iya, Siap. udah siap kopi. Oke. Ini kan sudah Oke. kali kedua ya saya diberikan kesempatan untuk berkunjung ke sini. Kelihatannya ada kali ketiga, 4 sampai 10 mungkin ya. Mulai nyaman nih. Oke. Langsung aja nih. Kopinya. Buat kalian. Terima kasih dokter. Oke. Dok, mau nggak dok? Ya. Ini kopinya spesial dok. Ngopi Rosari ini dok. Siap. Ini Pak Alvin. Luar biasa Nah, ya. ada harus ada. Ini espresso. Espresso, siap. Nah, tadi sudah cocok ya. Jadi Ah. kita udah ngopi Rosari, ngobrol paginya sambil ngopi beneran ya. Ah. Nah, kita izin melanjutkan nih, Kak Evi. Tadi kan kita sudah banyak membahas ya terkait dengan operasi DVI tadi ya, Disaster Victim Identification. Nah, sekarang silakan Aku mau Kak Evi. nanya Katanya dulu. mau nanya nih. Aku mau nanya dulu. Iya. Bagian dulu ya. Boleh. Dokter mau tanya nih. Kan kalau rumah sakit Polri ya, saya melihatnya tuh siaga satunya tuh setiap hari. Gitu, karena kita nggak pernah tahu kapan yang namanya musibah itu terjadi gitu ya. Kayak kemarin kita baru nanganin yang Kapolda Jambi gitu ya. Iya. Dokter kemudian rakor ternyata Iya. ada kejadian ini gitu. Dan Iya. kita nggak pernah tahu ya. Dan Iya. ternyata siaga satunya siap gitu ya. Iya. Nah, kesiapan seperti apa sih yang dokter punya gitu ya Iya. untuk rumah sakit Polri itu sehingga bisa menangani kasus kapanpun dan Iya. apapun jenisnya dok. Ya. Jadi terima kasih Mbak Evi dan Mas Elvin. Jadi sebenarnya kesiapsiagaan kita itu kita jaga setiap saat ya. Nomor satu adalah mental kita. Ya. Kalau kita mental kita sebagai anggota Polri, PNS Polri di rumah sakit Polri ini ya harus kita mempersiapkan diri untuk setiap saat ada panggilan tugas kita harus siap sedia. Nah, untuk bisa memainten seperti ini ya kita harus perlu merefreshing. Nah, refreshing itu kapan? Ya setiap ada pertemuan, misalnya setiap pagi kan kita ada apel pagi, Betul. ada pertemuan kita selipkan di situ. Kemudian setiap hari itu ada yang piket markas, ya piket markas yang 24 jam. Kemudian setiap hari juga perawatan tidak pernah berhenti. Nah, untuk di rumah sakit sangat mudah sekali untuk menjaga kita itu siap siaga tadi. Gitu ya. Jadi kata kuncinya tuh 2 kata ya, siap siaga. Bahkan bukan setiap hari, dan kadang-kadang setiap hari, setiap saat. Setiap saat. Iya, betul. Oke, nah dok, mungkin sedikit saya jadi penasaran nih dok. Tadi kan dokter membahasnya lebih ke general ya, karena kan kita tahu pada saat dokter mungkin menerima berita awal, oh ternyata ada bencana dan itu sifatnya kebakaran gitu ya. Dan pasti memang ya harusnya kasus yang didapatkan banyaknya luka bakar. Nah, apakah kemarin pada saat seminggu terakhir ini memang luka bakar yang menjadi momok utama permasalahan yang sedang terjadi atau bagaimana dok? Iya, jadi kita itu kan punya background kesehatan ya. Iya. Kita sudah mendarah daging juga di kesehatan itu. Jadi ketika ada misalnya informasi gitu kan, apa yang harus kita kerjakan
itu langsung komputer di otak itu udah mikir Jalan ya dok. ini harus diapakan Biar beberapa langkah di depan ya dok. jadi sambil kita mendapatkan informasi dari anggota yang ada di TKP, kemudian kita lihat media sosial dan sebagainya, itu kita akan berpikir di situ kita mau apa ya ini. Nah, ini kasusnya itu kan kasus kebakaran. Iya. Jadi yang banyak terjadi di situ kalau dari medis itu adalah korban luka bakar. Luka bakar itu kesulitannya apa? Yaitu infeksi. Nah, supaya tidak infeksi seperti apa? Nah, itu ada tahapan-tahapannya. Makanya kita perlu menyediakan apa untuk mengantisipasi seperti itu. Makanya tadi yang awal tadi, oh ini untuk korban hidup, oh itu untuk korban meninggal. Nah, gitu. Itu sebenarnya udah karena sudah kebiasaan budaya sejak kita refreshing terus ya udah langsung kayak komputer lah gitu. Komputer ya, bahkan sudah ada SOP-nya di luar kepala bahkan. Iya. Tapi seperti apa yang diterangkan Dokter Fauzi tadi ya, itu idealnya sebenarnya. Misalnya ada di TKP harus begini-begini. Kadang-kadang kalau kasus-kasus bom masih bisa, karena sejak awal itu sudah dipagari supaya tidak ada orang yang ke TKP. Tapi kalau kasus-kasus kayak kebakaran ini kan di situ sudah ada penduduknya dan sebagainya. Refleks dari penduduk adalah menolong. Benar. Menolong yang sakit, menolong yang meninggal untuk dikumpulkan. Kadang-kadang tim yang di lapangan itu belum datang, masyarakat sudah mengerjakan itu. Nah, itu bagus juga, artinya respon ya. Walaupun dari segi DPI kadang-kadang menjadi kabur sebenarnya di rumah ini yang ada orang ini. Nah, itu sebenarnya sudah awal untuk bisa menjadi data identifikasi. Tapi kalau sudah dikumpulkan di tempat tertentu misalnya ya, nah itu tantangan. Nah, itu setiap saat operasi DPI ini lain-lain. Itu menarik untuk kita ya, semakin banyak kita itu berpengalaman semakin bisa menentukan tadi decision apa yang kita kerjakan ya saat itu. Oke. Satu lagi ya? Apa tuh? Satu lagi sebelum ke Dokter Fauzi ya dok. Bentar ya dok. Dokter Aranto, dalam kasus ini yang Depo Pertamina Pelumpang ini, fasilitas apa saja yang dimiliki oleh Rumah Sakit Polri untuk menangani kasus baik itu DVI-nya itu sendiri maupun penanganan pasien-pasien yang perlu rawat tadi dok? Ya, jadi kita sebenarnya sudah bisa memperkirakan ya, kalau untuk korban hidup tentunya akan dirawat di tempat yang dekat-dekat dengan sana, karena refleksnya petugas di lapangan dan sebagainya itu supaya cepat tertangani. Walaupun kita sudah sediakan dari di UGD-nya, di ICU-nya, unit luka bakarnya dan sebagainya, itu kita mampu tetap mempersiapkan ya dok. Iya, karena ini kan rumah sakit besar juga ya, rumah sakit besar dengan segala fasilitas yang ada itu sudah kita siapkan juga. Baik. Kalau DPI ya kita sudah teruji beberapa kali gitu ya. Sudah tidak siap. perlu diragukan lagi. Tidak perlu diragukan lagi. Nah, jadinya saya langsung ingin melanjutkan nih. Tadi kan Dr. Fauzi sempat terputus terkait dengan 4 tahapan dari proses DVI. Nah, tadi udah 2 ya? Sudah 2 dok. Ya. Jadi mulai dari olah TKP. Saya langsung ujian nih. Ujian langsung di depan pakarnya. Olah TKP. Terus kemudian bagian postmortemnya. Sekarang yang ketiga apa dok? Silakan. Postmortemnya kita lebih dalam lagi. Boleh. Tadi kita baru bicara postmortem, tapi belum detail tuh, belum dikupas tuh postmortemnya. Silakan dokter. Coba dokter, untuk postmortem itu setelah jenazah dipindah tadi ya dok, dari olah TKP, kemudian dievakuasi, kemudian masuk pada tahap postmortem. Apa saja yang dilakukan dok di dalam tahap postmortem itu sendiri? Jadi sejak jenazah tiba di rumah sakit, kemudian diregistrasi. Nah, registrasi awal itu adalah proses postmortem yang pertama. Jadi semua jenazah dikumpulkan. Jadi kita dapat informasi dari TKP. Ada jenazah dikirim oleh siapa, nomornya berapa, itu harus sama, cocok. Sesuai lembar yang tadi di olah TKP itu. Dan di sana kan idealnya kan ada manajer TKP juga. Dan biasanya kalau kasus ini kemarin yang saya dengar ada dari Subit Dokpol Polda Metro Jaya TKP. Karena kebetulan pada saat kejadian itu jam 1 malam benar. Waktu itu saya sudah telepon dengan
Karupit dan Kasubit Pol PMJ berkaitan dengan kasus itu. Nah, beliaulah yang meregistrasi yang selama ini di TKP yang kita tahu bahwa jumlah jenazah itu ada sekian. Maka kadang-kadang yang beredar di media massa itu yang kita tidak bisa percaya, karena yang kita percaya adalah yang jelas-jelas dari orang kita, ya, dan itu bisa dibuktikan. Nah, ketika sudah datang kita registrasi, biasanya kita kumpulkan dulu, kita simpan di tempat penyimpanan jenazah. Kemudian baru nanti manajer postmortem ada juga, itu orang rumah sakit sini. Nah, dari nanti yang ditunjuk, kemudian dia mulai merencanakan apa yang harus dilakukan. Nah, misalnya pemeriksaan jenazah, dari jumlah jenazah ini mana dulu yang diprioritaskan. Nah, dia yang mengatur. Nah, tim apa saja yang terlibat? Biasa patologi forensik, odontologi forensik, inavis, sidik jari, atau tim lainnya yang dibutuhkan. Nanti dia membagi-bagi jenazah ini berapa orang sih butuhnya, gitu. Misalnya timnya segini, kalau misalnya kurang, dari mana dia minta? Gitu. Kalau misalnya masih bisa dihandle oleh tim rumah sakit atau tim Pusdokes Polri, ya mungkin tim kita saja bekerja. Ya, kalau misalnya butuh, mungkin dia bisa minta bantuan tim lain dan lain sebagainya, supaya pekerjaan kita ini cepat selesai. Gitu. Karena masyarakat kan butuh cepat selesai. Nah, samping itu nanti kalau misalnya ada kebutuhan misalnya DNA, segera diambil sampel DNA, dikirim kemana dan sebagainya. Itu dilakukan di postmortem ini. Jadi pemeriksaan sidik jari, gigi, catatan medis oleh ahli patologi forensik itu, kemudian pengambilan sampel DNA dan sebagainya, itu dilakukan di sini. Oke, berarti data-data yang primer ya dok, yang utama itu adanya di postmortem ini gitu. Ya, kita dalam postmortem itu kita menggali data primer dari jenazah itu. Kemudian juga data sekundernya, seperti misalnya pakaian tersisa, itu ada juga masuk perhiasan ke sana tersisa, ya. itu dicatat juga. Di postmortem juga Di ya. postmortem semua, di jenazah itu kita periksa. Oke, tadi berkaca dari postmortem yang sudah dijelaskan ya dok. Berarti tahapan yang kedua. Nah terus kemudian dari itu kan fokusnya lebih ke arah barang-barang tadi yang terkait dengan jenazah ya. Terus kemudian sekarang kalau misalnya tahapan ketiganya apa dok setelahnya? Nah, kita dulu yang barang-barang tadi gimana maksudnya? Waduh. Jadi saya ujian sebenarnya gini, Mas Alvin, sebenarnya operasi DBI ini dilaksanakan bareng-bareng. Artinya bareng-bareng itu antar lembaga yang terlibat banyak di situ. Ya, kita bisa ini kita bukan sendiri. Kemudian di postmortem tadi juga bareng-bareng. Bareng-barengnya siapa? Ahli-ahli di situ bareng-bareng di situ. Antar lembaga, antar ahli bareng-bareng untuk mengerjakan operasi kemanusiaan, khususnya di DBI ini. Siap. Pada kasus ini dok, hanya SDM dari Rumah Sakit Polri sajakah yang melakukan identifikasi atau melibatkan dari yang lain? Sejak awal tadi lembaga yang di sana siapa? Misalnya PMI, TNI, Polri, kemudian Polda, Mabes, kemudian masyarakat, pemadam kebakaran, banyak sekali. Kemudian di sini, sini dari ahli-ahli dari universitas, dari rumah sakit, ya ada Gatot Subroto, ada TNI AL, ada rumah sakit Cipto, kemudian Universitas Ukrida dan sebagainya, banyak sekali. Ya, memang kita berbagi dan kita kerjakan bersama-sama. Keberhasilan adalah keberhasilan kebersamaan. Ya. Karena kemanusiaan tadi ya. Ya, walaupun intinya tetap kita yang ngerinci gitu ya. Oke, saya jadi deg-degan ini. Nah, tadi sudah dibahas ya oleh Dr. Haryanto bahwa operasi DBI ini memang kata kuncinya juga adalah suatu operasi kemanusiaan dan sifatnya harus penuh dengan kebersamaan juga, karena ya agar pasti prosesnya pasti jauh lebih cepat, lebih efektif dan lebih teliti juga untuk melakukan operasi DBI ini dari awal sampai akhir. Nah, bagi para pemirsa yang penasaran, tadi kita barusan bahas 2 tahap yang secara lugas sudah ya, mulai dari olah TKP sampai postmortem, dan masih ada 2 tahap lagi. Nah, kita akan bahas dan kita akan tanyakan langsung nanti ke Dr. Fauzi. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Dokterku. Pada hari Rabu, tanggal 28 September tahun 2022, telah dilaksanakan acara penerimaan sertifikat akreditasi paripurna di Aula Budi Hardo Rumkit, Bayangkara, tingkat 1 Pusdokes Polri. Acara dihadiri oleh Kapusdokes Polri, Ketua Akreditasi LAFKI, Dewas, Konsultan Akreditasi, Pejabat Utama Pusdokes Polri,
Pejabat Utama Rumkit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri, Karumkit Bayangkara Tingkat 2 Kediri, Ketua Pokja Akreditasi, serta para undangan lainnya. Mengawali acara pertama, pemutaran video safety briefing, pembukaan oleh MC. Dilanjutkan penerima sertifikat akreditasi paripurna dari LAFKI kepada Rumkit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri serta Rumkit Bayangkara Tingkat 2 Kediri, Jawa Timur. Sambutan dari Bapak Kapusdokes Polri dan penyematan PIN LAFKI dari Ketua LAFKI kepada Kapusdokes Polri. Acara dilanjutkan dengan pemutaran video kegiatan akreditasi Rumkit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri dan Rumkit Bayangkara Tingkat 2 Kediri. Setelah itu dilakukan pembacaan doa, yang kemudian acara dilanjutkan dengan yel-yel Rumkit, yel-yel LAFKI dan menyanyikan Mars Dokes serta Mars Rumkit. Menginjak acara berikutnya sambutan dari Ketua Persaba, yaitu Bapak Karumkit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri. Dilanjutkan dengan penampilan dari paduan suara serta ditutup dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan foto bersama. Demikian giat acara pada hari ini. Salam presisi, salam LAFKI Gaspol, jangan kendor. Kembali lagi di podcast Ngopi Rusari. Nah, ngobrol pagi. Nah, dia rumah sakit Polri. Ngopi lagi. Nah, di sini berkolaborasi dengan program Dokterku dari Asinta TV yang masih membahas terkait dengan operasi DVI dari korban kebakaran ya dari depo Pertamina Pelumpang. Nah, kebetulan nih Dokter Haryanto, jadi saya jadi penasaran. Nah, selama 1 minggu terakhir dokter sudah dengan Rumah Sakit Polri beroperasi untuk melaksanakan operasi atau identifikasi ini. Nah, sebenarnya seberapa banyak sih dok jumlah bisa bilang korban meninggal atau mungkin jenazah yang dokter temukan dan mungkin yang sudah berhasil diidentifikasi dari operasi tersebut? Ya, terima kasih Pak Elvin. Ini kita harus bedakan ya, yang meninggal saat kejadian atau yang meninggal yang dikirim ke kita. Itu beda. Jadi kadang-kadang yang di tempat kejadian karena keluarga masih bisa mengenali, maka dia yakin itu anggota keluarganya. Tetapi kalau menemukan di lapangan, di TKP, tapi keluarga nggak tahu atau yang menemukan nggak tahu ini siapa, maka inilah yang akan kita identifikasi. Jadi yang datang ke Rumah Sakit Polri diantar oleh ambulan dari PMI, dari Polda Metro Jaya, yang sampai sini ada 15 body, body bag, ya isinya salah satunya satu tubuh utuh ya, dan ada satu body part. Jadi ada 15 yang utuh, ada satu body part ya. Kemudian tadi yang sudah diterangkan ini PM-nya, kemudian AM-nya orang yang melapor bahwa keluarganya tidak ditemukan di rumah sakit. Berarti apakah kemungkinan meninggal di sini tadi yang dikirim ke sini. Nah, ini yang melapor ada 15 ya. Jadi antara yang melapor dan ini muka-muka nanti di akhirnya match gitu ya.
Ini harapannya. Kalau berkaca dari pengalaman yang sudah terjadi ya dok ya, berarti memang saya bisa menyimpulkan bahwa proses untuk operasi dari DVI ketika terjadi suatu bencana baik itu buatan maupun alam itu sangat penting ya dok ya. Oh, sangat penting sekali. Nah ya. itu kalau boleh tahu kenapa dok? Maksudnya setelah diidentifikasi itu akan mengarah kemana sih setelahnya gitu? Ya, jadi ternyata orang meninggal itu punya hak. Oke. Nah, punya haknya itu apa? Diketahui identitasnya, diketahui namanya, diketahui dia itu siapa. Iya. Kemudian hak lagi dikuburkan yang baik, Iya. disolati dan sebagainya. Ya. Nah, jadi ketika orang meninggal tidak tahu ini siapa, terus yang mau merawat siapa? Misalnya dikuburin, jadi jangan-jangan keluarga yang ditinggalkan ini nggak tahu kalau keluarganya meninggal. Nah, kemudian kalau punya asuransi dan sebagainya, kalau tidak ada namanya kan asuransinya nggak bisa diurus dan sebagainya. Ini salah satu. Jadi hal yang krusial ya dok Iya, sebenarnya. Jadi iya. memang para pemirsa proses identifikasi ya baik itu dari jenazah tadi di proses operasi DVI pada salah satu contoh kejadian yang sudah terjadi di kebakaran dari depo Pertamina Pelumpang ini memang hal yang krusial untuk dilakukan. Nah kebetulan tadi kan kita sudah membahas nih Kak Evi terkait dengan 2 tahapan awalnya. Tapi ada lagi. Oh kenapa? Nah, jangan-jangan ini ada. Tadi kan perdata. Oh iya. Nah, ada juga pidananya. Jangan-jangan ada proses sabotase. Ya, makanya kita otopsi dan sebagainya. Sebab kematian karena apa? Kalau sesuai dengan disasternya nggak masalah. Kalau nggak sesuai, misalnya ada orang di situ yang menggunakan, misalnya ya, menggunakan kasus bencana ini untuk kriminal bisa juga. Nah itu bisa terungkap nanti juga. Luar biasa kan? Saya mau jadi daftar polisi nih lihat. Boleh langsung bersama atasannya di depan saya. Kita itu dokter tapi juga mengenal juga reserse. Siap, cara kerjanya. Nah dok, dokter Fauzi tadi kan terkait dengan fase dari operasi DVI. Tadi dokter sudah menjelaskan ada 2 tahapan awal. Sebenarnya kan totalnya 4 nih dok. Tadi kan mulai dari olah TKP sampai postmortem dan yang 3 sama 4-nya ini apa dok? Nah penasaran nih saya. Jadi sementara proses antemortem dan fase 1 mungkin masih belum selesai. Iya. Itu sejak awal kita sudah dirikan posko ketiga. Fase ketiga, posko antemortem namanya. Antemortem. Jadi sejak saat kejadian itu, walaupun jenazah belum dibawa ke rumah sakit, belum ada pemeriksaan postmortem, tapi rumah sakit Bayangkara sudah mempersiapkan posko antemortem. Jadi di mana keluarga yang merasa anggota keluarganya hilang, tidak ditemukan, bisa melapor ke posko antemortem itu. Jadi sejak hari itu, malam itu sudah didirikan posko antemortem. Oke, berarti setelah postmortem, antemortem yang berikutnya ya. Iya. Apa bedanya dok antara postmortem dengan antemortem dari kebutuhan identifikasinya? Oke, kalau posko postmortem itu kan kita memeriksa jenazah, mencari detail keterangan, informasi, ciri-ciri korban berdasarkan yang kita temukan di jenazah. Misalnya ada luka dan lain sebagainya. Sedangkan antemortem ini kita mencari detail ciri-ciri korban berdasarkan informasi keluarga. Jadi keluarga yang datang kita tanyakan, misalnya pakaiannya apa, ciri-ciri khasnya apa, dan lain sebagainya. Apakah pernah ke dokter gigi misalnya? Nah kalau ke dokter giginya siapa? Apakah nanti kita bisa hubungi? Kita minta data catatan perawatannya, odontografi dan sebagainya. Nanti kita bandingkan dengan data postmortem, yang kalau kita periksa giginya juga dan lain sebagainya. Seperti itu. Di data antemortem yang pasti gitu, maksudnya diminta itu biasanya apa dok? Yang misalkan satu keluarga datang gitu kan, harus ada apa misalnya, yang harus ada yang lainnya pendukung misalnya gitu. Jadi semua detail antemortem dan postmortem sama kita cari. Cuma bedanya kalau di postmortem kita periksa. Kalau di antemortem kita tanya. Gitu. Jadi seperti yang alat identifikasi primer misalnya sidik jari. Jadi kan bisa kita minta, kalau dulu kita bisa minta dari ijazahnya kan biasa ada sidik jarinya, atau SIM-nya, atau KTP-nya kan dari NIK-nya nanti bisa kita telusuri, kita buka ada sidik jarinya, database-nya ada. Kemudian kalau gigi, kita periksa gigi jenazah juga. Kemudian di keluarga kita tanya, pernah ke dokter gigi apa enggak? Atau minimal dia punya foto tersenyum kelihatan giginya, biar kita tahu gigi kondisinya seperti apa. Bisa dari foto itu dok? Ya bisa, kita coba telusuri. Kemudian kalau dari antemortemnya kita tanya keluarganya tentang keluarga kandung misalnya. Untuk apa sih kita tanya keluarga kandung? Misalnya anak kandung, orang tua kandung. Karena kita untuk mencari
sampel DNA-nya. Hmm. Karena kan jenazah kita ambil sampel DNA-nya dari jenazah. Ya. Nah, untuk pembandingnya dari keluarganya. Gitu. Pengambilan sampel DNA dari pihak keluarga Keluarga, gitu ya. iya. Biasanya Keluarga pengambilannya apa dok? Dengan cara Bisa apa? swab mukosa mulut dengan kita ambil swab. Oke. Pakai cotton bud. Oke. Jadi fase dari yang tahap kedua itu adalah postmortem, itu adalah fokusnya pada pemeriksaan ya dok ya, Iya. pada jenazahnya. Terus kemudian harapannya bisa di cross match-kan ya, Iya. data yang didapat dari pemeriksaan dan data yang ditanyakan Iya. atau bisa dibilang untuk saksi hidupnya nih, Iya, itu dari iya. keluarga, mungkin kerabat ya, Iya, yang mungkin tinggal iya. bersama, apakah bisa kira-kira mengarah ke Iya. cross match atau enggak seperti itu. Hmm. Nah, tapi kalau boleh tahu dok, terkait dengan tahapan 3 tahapan awal dari operasi DBI, kira-kira apakah ada kesulitan nih yang dokter Fauzi rasakan mungkin pada saat di operasi kebakaran dari yang terjadi Saat satu ini minggu? Benar dok. Jadi sebenarnya keberhasilan operasi DVI itu kan sangat tergantung dua data ini. Jadi semakin bagus, semakin lengkap data antemortem maupun postmortem itu memudahkan kita melakukan rekonsiliasi dan pencocokannya. Oke. Namun ketika salah satu atau dua-duanya nggak ada, nah itu yang membuat operasi ini semakin kelihatan semakin sulit. Sulit, ya. Mungkin masyarakat menilainya kok lama sekali, kenapa lama gitu. Padahal ketika misalnya data itu ada disediakan, kita akan lebih mudah. Gitu. Cuma masalah kan kondisi seperti ini, misalnya kebakaran, mungkin data dari kita minta tadi kan sudah hilang, Iya, mungkin betul. dalam Betul, keluarga, betul. atau mungkin keluarga yang masih hidup sekarang sedang dirawat kan, yang maksudnya benar-benar tinggal satu rumah, benar-benar tahu pakaian terakhir yang dipakai korban itu apa, ya mungkin saat ini sedang tidak bisa dimintai keterangan. Jadi keminiman data itulah yang membuat kita akhirnya fokus pada metode lain yang mungkin waktunya cukup lama seperti DNA. Oke. Jadi pendekatan terakhir adalah dengan DNA aja dok. Ya. Oke, nah dok, terus kemudian dari tahapan yang sudah berjalan sampailah tahap yang terakhir ya dok ya, Ya. yaitu adalah Rekonsiliasi, itu adalah fase untuk yang pencocokan. pencocokan tadi. Jadi informasi antemortem dari keluarga sudah lengkap, kemudian data temuan dari postmortem sudah ada, sudah lengkap, semaksimal mungkin kita periksa. Nah, kedua data inilah kita bawa ke sidang rekonsiliasi untuk kita cocokkan data ini cocok dengan yang mana. Misalnya jenazah kan ada 1, 2, 3 sampai 15 misalnya. Iya. Laporan orang hilang sampai 15, sedangkan data postmortem ada 16. Wah. 1 itu kan potong bagian tubuh itu. Jadi 15 yang utuh, 1 bagian tubuh. Nah, kita cocokkan. Minimal nomor 1 bisa cocok dengan nomor 16 dan lain sebagainya. Itu ada proses sidang rekonsiliasi. Sidang Iya, ya berarti sidang. ya. Iya. Oke. Tapi perlu ditanyakan juga sama DVI Commander ini. Nah, Apa misalnya keluarga, oh tadi pakai baju merah gitu kan. Kemudian di sana ada baju merah. Nah, itu cocok enggak ini? Nah, itu belum boleh itu. Karena itu sekunder. Pakaian itu properti itu sekunder. Tanda-tanda misalnya ada garis apa gitu. Bekas Ada luka, bekas luka, tato. ada tato, ada ini apa? Tai lalat itu sekunder, itu harus 2. Jadi properti sama ini. Tapi kalau giginya match lah. Gigi itu kekhususannya luar biasa. Kemudian sidik jari itu juga khusus. Nggak akan sama lah ini. Nah, kalau baju merah kan kembang-kembangnya ada kembang ini, kembang itu, nanti keliru itu. Makanya ini nanti bisa diteruskan ini. Itu namanya secondary identification sama primary identification. Yang primer itu boleh salah satu. Misalnya ya giginya, ini gigi satu aja dengan gigi cocok match ya udah oke. Dengan DNA oke. Kemudian sidik jari cocok. Tambah oke. Jadi kadang-kadang 2 primer gitu kan. Satu primer pun boleh. Tapi kalau sekunder tadi properti atau tanda-tanda medis, tanda-tanda ciri-ciri khas itu harus 2. Harus medis sama properti gitu. Wah, saya dapat ilmu baru nih. Beneran ini beneran nggak bohong ya. Jadinya ini memang beneran dapat ilmu baru. Ternyata memang penting sekali ya dok ya tadi dari barang bukti yang sifatnya dari primer maupun barang bukti yang sifatnya primer maupun sekunder. Nah, primer tadi itu yang adalah saya makin pengen daftar ke polisi gitu. Kan jadi makin tertarik jadinya overflowing energy jadinya. Jadi yang pertama itu mulai dari yang tadi kebutuhan barang bukti primer ya dok ya, yang memang melekat di tubuh kita, dan bahkan yang sekunder itu memang harus
ditinjau bareng-bareng nih Iya. bersama ya. Nah, tadi para pemirsa kita udah banyak membahas ya terkait dengan tahapan-tahapan dari operasi DVI yang ada 4 tahap, bahkan sampai ke pilihan dari barang bukti yang memang perlu ditemukan dan di cross match-kan juga, dan sampai di tahap sidang rekonsiliasi. Nah, tapi ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Nah, kalau misalnya terjadi suatu kebakaran, kan sebenarnya ada mungkin keluarga-keluarga atau perumahan-perumahan atau pemukiman di sekitarnya yang juga terdampak. Nah, itu harus diapakan? Nah, kita akan bahas setelah ini, tetap di Dokter. Selamat datang di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri. Saat ini Rumkit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri membuka layanan poliklinik swasta bernama Pavilion Edelweiss Presisi, bertempat di Gedung Holid Sudirjo, lantai 3, Rumkit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri. Adapun keunggulan bagi pasien yang berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi, antara lain pendaftaran langsung tanpa antri, pelayanan yang excellent, ruang tunggu yang nyaman, proses pelayanan yang cepat dan tepat, mendapatkan akses laboratorium dan apotek pribadi sehingga mempercepat proses berobat, mendapatkan akses VIP untuk tindakan MRI, endoskopi, ekokardiografi, EKG, dan berbagai macam tindakan pendukung lainnya. Juga tempat parkir VIP gratis khusus pasien Pavilion Edelweiss Presisi. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini juga menyediakan polispesialis anak, polispesialis penyakit dalam, polispesialis bedah umum, polispesialis saraf, dan berbagai poliklinik spesialis lainnya. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini sudah berstandar internasional, mulai dari ruang tunggu, ruang dokter, sampai ke petugas yang sudah tersertifikasi secara keseluruhan. Ayo berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi dan nikmati pelayanan paripurna. Salam sehat, salam presisi, gaspol, jangan kendor. Kembali lagi di Ngopi Rusari. Nah, terakhir nih ngopi cetek. Nah, ada tolong editor nih. Nah, gitu ya, ada suaranya ya. Mungkin kalau udah habis gitu. Siap. Nah, di Ngobrol Pagi di Rumah Sakit Polri bersama dokterku dari Asinta TV, kita masih membahas nih terkait dengan operasi DVI dari korban kebakaran ya, depo Pertamina Pelumpang. Nah, tadi kita sudah banyak membahas dari 4 tahapan dari operasi DVI sampai tadi saya sampai menjatuhkan mic ini ya, karena saking kagetnya ternyata perlu sekali namanya bukti-bukti barang bukti tadi dari segi primer maupun sekunder ya dok. Nah, tapi saya jadi penasaran nih kak, kalau misalnya terjadi suatu bencana, memang sudah ada korban yang terkena ya di area TKP, tapi di sekitar TKP-nya kan banyak perumahan, keluarga, mungkin ada posko pengungsian. Nah itu kira-kira dari Rumah Sakit Polri apakah ada tim khusus kah terkait dengan hal tersebut? Mungkin mereka kena juga ya dok ya keluhan-keluhan mungkin karena heatnya terlalu tinggi, jadinya ada dampak dari segi kesehatannya. Nah Dr. Fauzi, gimana itu dok? Kira-kira untuk penanganan di area sekitar TKP itu yang dijalankan selama 1 minggu ini seperti apa? Jadi dalam penanganan kejadian ledakan di Pelumpang ini, sebenarnya tim kesehatan Polri itu yang dibentuk oleh di bawah perintah dari Kapus Dokes Polri itu membentuk tim selain tim DVI, kemudian tim dari rumah sakit pelayanan korban yang mungkin akan dibawa ke rumah sakit, juga ada tim yang berkaitan dengan penanganan korban-korban termasuk keluarga korban yang saat ini mengungsi. Dan itu juga ada tim kesehatan yang ke sana yang melakukan perawatan ketika mereka membutuhkan bantuan pengobatan dan lain sebagainya. Berarti ada pendampingan ke keluarga korban juga ya dok? Ya, jadi ada tim-tim yang mengunjungi tempat-tempat pengungsian yang melihat kondisi apakah mereka membutuhkan bantuan pelayanan kesehatan dan sebagainya. Jadi ada tim Opsnalmed kalau kita. Jadi ada tim Opsnalmed, ada tim rumah sakit, ada tim DVI. Jadi ada 3. Oke, dan itu berjalan dalam waktu bersamaan. Ya. Oke, jadi supaya tidak dilupakan juga ya kayak maksudnya memang terjadi suatu bencana, ya memang pasti terfokus utamanya primernya pasti pada korban yang sedang terkena, tapi memang di sekitarnya itu juga
juga merasakan dampak Terkena dari dampaknya, bencana betul, tersebut. betul. Jadi sebenarnya dari Mabes Polri Iya. ya itu sudah memerintahkan unsur di bawahnya seperti Polda Metro Jaya itu ada keslapnya, kesehatan lapangannya yang tadi Opsnamed tadi. Oh. Itu kesehatan lapangannya. Dia akan ya mencari korban atau luka dan sebagainya yang ada di pengungsian, yang ada di rumah penduduk dan sebagainya. Ada juga yang dari Polda Metro Jaya dan dari Mabes bagian psikologi, ada trauma healing juga. Makanya sumber daya apa yang ada di polisi ini ya atas perintah pimpinan semua untuk bersatu padu membantu masyarakat. Dikerahkan semua kekuatan ya dok. Iya. Oke. Aku mau tanya nih dok, yang sejauh ini tadi kan Dokter Alvin tanya ada berapa jenazah yang dikirim ke sini gitu ya. Sampai dengan saat ini nih dok, per tanggal hari ini ya tanggal 8 ya dok gitu ya. Itu sudah ada berapa kantong ya jenazah yang teridentifikasi dok? Jadi kita menerima ya jenazah dari TKP tadi yang fase satunya atau posko TKP, kemudian ke PM. Jadi PM kita itu menerima 15 kantong jenazah. Dalam hal itu jenazah yang ada di kantong jenazah itu jenazah yang utuh dan satu body part. Jadi body part. Jadi dari tanggal 3 sampai dengan kemarin ya tanggal 7 ya. 8 ya tanggal 8 ya. Tanggal 8 itu sudah teridentifikasi 12. 12. Ya, 12. Berarti berapa Ya, hari jadi, kerja tuh? 5 hari kerja ya dok? ya, berarti ya? jadi karena ya kondisi daripada jenazah yang sudah parah dan sebagainya ini membuat ya agak ada kendalanya. Tetapi saya yakin beberapa hari lagi sudah tuntas lah itu ya. Izin, Mungkin dok. 100%. Boleh nggak dok diinformasikan dari 15 teridentifikasi 12 itu melalui tahapan-tahapan apa saja akhirnya rekonsiliasinya akhirnya diputuskan identifikasi. Tadi sesuai tadi yang kita bahas tentang primer identifikasi sama sekunder identifikasi. Jadi di tahap awal, nah jadi dengan sidik jari. Nah, sidik jari ini kan Dukcapil sudah ada programnya, Inavis di polisi ini sudah ada aplikasinya sehingga sangat cepat ya. Jadi sudah hangus, tapi dari 15 yang dikirim ke kita itu ada 6 yang bisa diambil. Baru bisa diambil. Tetapi yang bisa terbaca hanya 3. Nah, ini contoh daripada sidik jari hanya 3. Nah, kemudian yang kemarin sudah berlangsung ini ada tambahan 9 itu dari DNA sudah mulai muncul karena DNA itu kan perlu waktu. Butuh waktu. Iya, butuh waktu. Ya, butuh waktu ya 5 sampai 2 minggu gitu lah ya. Ini sudah mulai dengan DNA dan insya Allah ya nanti semua akan teridentifikasi. Baik dokter, tadi dari 15 kemudian teridentifikasi kan 12 gitu ya. Itu berarti teridentifikasinya secara data primer ya? Primer dan sekunder. Oh, primer dan sekunder tetap ya, data primer dan sekunder ya. Walaupun sudah dengan sidik jari itu tadi. Ya, jadi begini. Jadi kita itu kan ada AM, ada PM, semua kan kita periksa. Jadi dari primer sama sekunder kita periksa semua. Nah, nanti match-nya di apa? Nah, kalau sekunder saja mungkin perlu 2 itu. Tetapi kalau kondisi yang parah dan sebagainya mungkin hanya 1, hanya yang primer saja. Nah, jadi ini sebagai gambaran bahwa jenazah yang awal-awal ya, karena kita tahu dari 15 ini kondisinya sudah memprihatinkan. Misalnya tidak semua bisa diambil sidik jari. Hanya 6 yang bisa diambil sidik jari. Nah, dari Pak Inavis, dari Kapus Inavis, dari 6 itu hanya 3 yang terbaca. Nah, jadi awal-awal itu yang teridentifikasi ini ya dengan sidik jari itu. Nama medisnya ada, yang medis itu tambahan-tambahan yang menyangatkan bahwa si A itu teridentifikasi atas nama si A. Gitu.
Baik. Iya. Dan setelah teridentifikasi nih dok, berarti kan dilaporkan kepada keluarga korban ya dok, dilihat dari data-data yang melapor gitu ya. Kemudian jenazah ini diserahkan, ada prosesnya itu Iya. bagaimana dok? Sampai Jadi diserahkan pada keluarga jadi korban. tadi kan data dari Pak DPI Commander, Pak Fauzi tadi ada data AM, ada data PM, kemudian direkonsiliasi. Oh cocok ini, cocok ini, cocok. Nah sebelum kita umumkan di media, Iya. nah, ada tim sendiri yang ngasih tahu keluarganya. Oke. Jadi untuk datang ke rumah sakit. Nah kadang-kadang kan belum siap dan Iya. sebagainya. Ada tim healing juga dari psikologi kita Iya. yang mendampingi. Nah, kemudian setelah itu kita serahkan mayat kepada keluarga. Kemudian kita antar sampai mana keinginannya. Nah, makanya kita Pasti. kolaborasinya pada saat ini ya kita berkolaborasi dengan lembaga yang lain, misalnya Pertamina untuk kasus ini gitu ya. Berarti termasuk fasilitas ambulan pengantaran jenazah ya dok? Iya, pokoknya sampai di keluarga udah nggak mikir terkait dengan kita hal kan itu. kondisi yang seperti ini Iya. memperhatikan ini kan harus keluarga sedikit mungkin kerepotan lah, Iya. semua kita permudah. Oke, jadi sebenarnya operasi dari DVI itu sendiri ya dok ya, selain dari 4 tahap sampai rekonsiliasi maupun ya kita pada akhirnya juga berurusan dengan sesama manusia juga ya dok ya. Jadi memang apalagi sedang mendadak kejadiannya, terus kemudian sifatnya juga bencana, jadinya ya mungkin keluarga juga kaget juga ya dalam keadaan tapi harus memprosesnya cepat dan salah satunya Rumah Sakit Polri sudah memfasilitasi sampai bahkan jenazahnya sudah teridentifikasi dengan benar dan teliti dan sampai dikirimkan lagi. Iya. Iya. Jadi intinya sebenarnya identifikasi, Intinya tetapi kanan kirinya masih banyak ini. Iya, Nah, sebenarnya. yang perlu kita bantu. Betul. Iya. Kemarin itu ada dok, jadi teridentifikasi anak gitu ya, dan dia 2 hari lagi anaknya ulang tahun dok, usianya masih sangat muda gitu kan. Dan saya baru ingat Kak Evi ternyata kan psikolog juga ya. Aduh, saya ingin healing jadinya. Siap. Oke dok. Nah ini mungkin satu pertanyaan nih dari saya dok, terkait mungkin ke Dr. Fauzi kali ya. Operasi DVI itu tadi dokter sudah bercerita memang butuh waktu karena tadi ya selain mungkin menggunakan sidik jari, meng-cross-matchkan DNA dan teman-temannya. Nah sebenarnya biasanya yang sepengalaman dokter itu memang durasinya itu berapa lama sih dok kira-kira yang dibutuhkan, dan untuk operasi DVI pada korban di Pelumpang ini, nah ini apakah sudah ada target untuk proses identifikasinya? Mungkin aku harus selesai, kita harus selesainya mungkin minggu depan atau mungkin 2 minggu lagi atau bagaimana? Baik, kalau pengalaman kami berdasarkan pengalaman ya, operasi DVI yang kita dirikan selama ini, Iya. biasanya kurang lebih 1 bulan ya, dari Sukhoi dan lain sebagainya. Kemudian untuk kasus yang ini, ya memang karena jumlahnya juga tidak terlalu banyak, tapi kondisinya memang lebih tidak Tidak lebih sulit, katastrof ya. ya. Lebih sulit. Memang butuh waktu dan sehingga kita membutuhkan DNA. Tapi cukup luar biasa menurut saya karena DNA kita ini bisa lebih cepat karena memang ya mereka bekerja hampir 24 jam istilahnya. Kalau 24 jam kan 25 jam mereka bekerja. Jadi Lebih ya iya. dok. Sehingga waktu yang harusnya paling cepat itu 2 minggu, dia bisa dalam waktu kurang dari 1 minggu dia bisa. Padahal yang diperiksa itu cukup Banyak. susah, maksudnya Sulit. sampel yang sulit. Jadi kalau target ini mungkin ya selesaikan, ya kita coba dalam waktu minggu-minggu inilah bisa diselesaikan tergantung dari hasil DNA tadi. Karena kita tinggal menunggu DNA saja. Oke. Tapi nggak tahu tanya saya targetnya. Targetnya, kalau targetnya udah. Siap. Apa coba? Siapa komandan? Ya, gimana dok kalau untuk targetnya? Jadi targetnya itu kebenaran teridentifikasi dengan kebenaran yang tinggi, kesaksian itu. Jadi targetnya itu nomor 1 kesaksian daripada identifikasi, bukan waktu kapan enggak. Ya, semakin cepat tapi kalau tidak cermat lah itu bukan tujuan kita. Tujuan kita cermat. Nah, jadi selama ini kita cukup handal untuk mempertanggungjawabkan itu. Nah, Jangan sampai ada kesalahan ya dok dalam identifikasi itu kemudian sendiri ya. kita mendekati keinginan masyarakat, selain handal, cepat lagi. Nah, ini termasuk kasus ini nanti mungkin hanya ya 7-8 hari sudah selesai.
Udah handal, cepat, salam presisi. Presisi. Kita disempel harus presisi nih ya. Jadinya langsung ACC. Nah, tadi kita sudah banyak ya Kak membahas terkait dengan operasi DPI dan dari korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Mungkin sambil menutupi. Jadi sambil menutupi dari podcast Ngopi Rosari pada episode kali ini, mungkin ada pesan dari Dr. Hadianto maupun Dr. Fauzi terkait dengan operasi DPI itu. Silakan mungkin dari Dr. Hadianto dulu. Ya, jadi operasi DPI ini ya seperti yang saya sampaikan harus sesuai dengan SOP-nya. Makanya ada namanya tim atau petugas khusus untuk QS-nya, quality insurance-nya, QA-nya. Ya, jadi tahapan-tahapan itu dari waktu ke waktu harus benar sesuai dengan petunjuk yang sudah kita sepakati. Kemudian perlu sosialisasi ini tadi ilmu yang luar biasa. Iya, saya juga jadi berguru sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat tahu prosesnya seperti ini. Nah, tidak mudah ya, tapi kita harus benar dulu ya. Gitu. Ya, terima kasih dokter. Nah, kalau dari Dr. Fauzi, DPI Commander-nya, silakan dokter. Kalau dari kami sih hanya meminta mungkin kesabaran dari pihak keluarga karena proses ini harus kita laksanakan dengan baik ya, dengan teliti karena ketelitian itu di atas segalanya. Kita lebih baik ketepatan dibanding kecepatan. Iya. Yang penting berarti kata kuncinya adalah tepat. Iya, betul. Ketepatan daripada kecepatan. Ketepatan itu presisi. Ketepatan itu presisi. Oke, ya. Terima kasih banyak Dr. Hadianto dan Dr. Fauzi sudah banyak berdiskusi dan berbincang terkait dengan operasi DPI yang sedang berjalan. Dari saya pribadi ya berdoa juga ya Kak ya. Semoga identifikasi ini benar-benar segera selesai. Iya. Dan yang pasti hasilnya bukan cepat tapi tepat. Asik gitu ya. Ini harapannya bisa tepat. Mungkin ada pesan dari Kak Evi mungkin? Cukup dari saya, Cukup, hanya ya. berbelasungkawa kembali lagi gitu ya untuk keluarga yang memang sudah teridentifikasi jenazahnya, semoga diberikan kekuatan dan kesabaran dan proses dalam penerimaan jenazahnya berjalan dengan lancar. Nah, jangan lupa nih para penonton dari Ngopi Rosari, Ngobrol Pagi di Rumah Sakit Polri dan para pemirsa Asina TV untuk bisa subscribe ya di YouTube dari RS Polri Kramat Jati dan Instagramnya juga bisa di follow karena di situ nanti akan banyak update-update nih terkait dengan nih ilmu-ilmu daging nih semua ya. Nah, saya aja tadi sampai menjatuhkan mic tuh udah sampai overflowing energy. Jadi harapannya kita bisa belajar bersama. Berarti kalau saya belajar bersama terus ada saya berarti ya. Nah, gitu ya. Jadi tetap bisa jangan lupa subscribe kemudian follow di Instagramnya dan jangan lupa untuk tonton terus Dokterku setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di El Sinta TV bersama saya Dr. Alvita Putra. Dan saya, Evi Miranti, psikolog. Nah, kita izin pamit beserta kru yang bertugas, Dr. Haryanto dan Dr. Fauzi. Mudah-mudahan seluruh diskusi ini bisa berguna dan jangan lupa untuk dibagikan juga kepada kerabat yang membutuhkan. Jangan lupa di-share ya. Oke, kita tutup Ngopi Rosari ini dengan mungkin udah yang sudah habis dengan ngopi ya. Dengan ngopi lagi. Bye. Selamat pagi, salam apa dong? Salam presisi. Salam sehat, Salam presisi. salam presisi.